setelah mendengar putusan hakim guys, hati siapa nih yang gak sakit dan hancur, apalagi hatinya Paula guys. Nah setelah mendengar putusan hakim yang membabi buta, menghancurkan dan menjelek-jelekan nama baiknya guys, Paula pun mengambil keputusan untuk melaporkan hakim tersebut ke komisi yudisial guys. Semoga saja hakim ini bisa mencerna kata-katanya supaya lebih baik lagi ya guys. Mari kita dengarkan Paulanya ya guys. Sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri, antara lain tidak jujur, sering berbohong, tidak bertanggung jawab sebagaimana seharusnya sebagai istri. Kemudian dalam setiap ada pertengkaran termohon egois, dan yang mencuat seperti di media massa adalah ada gangguan pihak ketiga. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, terima kasih sudah datang teman-teman. Di sini saya hadir dan mendatangi komisi yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah majelis hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan, dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa menghubungi kuasa hukum saya, karena dalam 2 hari ini kuasa hukum saya sedang ada sidang. Terima kasih. Kak Paula, mungkin terkait ini kan dibuka di publik ya, ibaratnya semua tuh orang bisa akses, mungkin tanggapan kamu seperti apa? Tanggapan saya sebenarnya saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh. Dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya, apa yang saya ucapkan ini bisa saya bertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan, dan tidak ada juga bukti perselingkuhan di persidangan. Berarti kan yang kamu takutkan adalah jejak digital tersebut ya Kak ya? Iya. Berapa takutnya ke anak yang ada? Berarti alasan utamanya itu karena memang tidak ada merasa selingkuh, tapi diputusnya selingkuh itu yang keberatan ya Kak? Maksudnya itu kan diputusnya kan di pengadilan sendiri kan katanya selingkuh ya, itu memang itu keberatan dari Kak Paula sendiri itu utamanya. Seperti yang tadi saya bilang di sini secara tegas, saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah, dan saya bisa bertanggungjawabkan ini semua, perkataan saya, perlakuan saya di akhirat. Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Mungkin langkah banding akan tetap berjalan Kak, seiring dengan laporan di komisi yudisial ini. Baik, kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti yang ada.
sampai saat ini mungkin ada rencana untuk ketemu anak ke siswa untuk bertemu nantinya. Atau udah nggak sih kan 2 minggu di Paula, 2 minggu di sama ini hasilnya memang seperti hasilnya juga seperti sehingga saya bicara saya tidak berkeberatan untuk acara ini, tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan serta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di komisi. Anak-anak udah sama Kak Paula ya? Alhamdulillah anak-anak kita punya waktu bersama, punya momen bersama, dan mereka semua sangat happy, dan pastinya anak-anak juga membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, dan kami sebagai orang tua juga akan memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Anak Madu dan Idya yang tidak sesuai dengan tuntutan Kak Paula sudah apa? Hanya 2 tahun. Itu sih nanti yang saya sudah Kak Paula coba bantah di persidangan atau bagaimana? Semuanya sudah saya lakukan, dan tidak ada bukti perselingkuhan itu. Kan seperti kalian tahu juga secara undang-undang perselingkuhan itu berat ya dan dan saya bisa bicara di situ tidak ada perselingkuhan, tidak ada rekaman dan juga 4 saksi yang melihat kalau saya berselingkuh. Jadi saya cuma di sini meminta keadilan untuk kedua anak-anak saya dan juga kedua orang tua saya. Terima kasih. Kak Paula berarti Kak Paula merasa ada kejanggalan di putusan sidang kemarin nggak sih Kak Paula? Ada kejanggalan di putusan tersebut? Oh iya, kejanggalannya yang tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi dan juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kak Paula ingin mengajukan vonis untuk klarifikasi kalau memang sedang itu tidak benar. Klarifikasi saya udah pernah kasih di sana ajukan kopi ya nih untuk klarifikasi kalau itu semua sudah sebenarnya saya juga awalnya kami sepakat memang kami ke depan dari taksi sana, cuman ya saya juga tidak tahu ya apa yang jadi alasan tiba-tiba mereka mengundurkan untuk menjadi saksi, karena ini mempengaruhi nggak hanya saya tapi juga beliau dan juga keluarganya. Saya terus dalam kasus perceraian ini saya banyak banget belajar untuk saya tidak bertanggung pada manusia. Insya Allah saya sebagai manusia saya belajar lebih baik gitu. Tapi yang saya tetap di sini dan saya sudah berusaha, tapi tetap hasilnya saya serahkan Allah aja sih. Gitu. Saya banyak belajar tidak bergantung pada manusia. Pola dengan penjelasan atau pengadilan agama yang menilai atau hasilnya sebagai sekolah itu menjadi barang yang baik juga masih dari sekolah sendiri. Sebenarnya saya manusia biasa ya. Saya tidak luput dari kesalahan. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Tapi dari sisi saya yang bisa saya kontrol adalah saya sudah berusaha yang terbaik. Tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena adanya komentar saya di sini minta keadilan. Kak Paula mungkin anak sendiri kemarin kan katanya sempat takut mau memakai mereka baik-baik. Paula mungkin terkait ini kan komentar netizen kan banyak banget yang bilang drama banget lah atau apa, mungkin hujatan-hujatan yang
proses yang pada